Hai para pecinta drama Korea. Kali ini Hobi Drakor akan membahas sinopsis drama Korea Our Blooming Youth episode 9. Namun sebelum lanjut, silahkan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini. Pada episode 9, Go Sundol, Jang Garam, dan Myung Jin bertarung melawan penyerang yang memakai pakaian serba hitam. Penyerang pun terpojok dikepung Go Sundol, Jang Garam, dan Myung Jin. Namun tiba-tiba anak panah meluncur dari teman si penyerang hingga dia pun lolos dan berhasil lari. Go Sundol pun cepat-cepat bergegas akan menemui putra mahkota dan dia segera berganti pakaian Kasim di Manyongdang. Di kota, orang-orang ramai membicarakan kutukan keluarga Song pada keluarga Lee dan menyebutkan tentang pemberontakan di Byeokchon yang dipimpin oleh keluarga Song. Bakson dan Mandok saling melirik saat melihat selembaran berwarna merah yang berisi kutukan tersebut. Go Sundol berdiri di belakang putra mahkota yang masih berdiri di tepi danau dekat pohon prem yang terbakar. Putra mahkota bertanya apakah hantu itu sengaja membakar pohon prem agar dia dan keluarganya melihat langsung. Itu tidak mungkin perbuatan hantu, ini pasti perbuatan manusia, ucap Go Sundol sambil memeriksa batang pohon prem yang terbakar. Dia mencium bau belerang dari Gaesong dan berpikir itu adalah belerang yang membakar pohon, tapi tidak mungkin bisa lama. Pasti ada campuran lain. Dia pun akan bertanya kepada Kim Myung Jin. Bangsawan Park dan Go Sundol berjalan bersama dan berpapasan dengan anak buah Cho Won-bo yang langsung mengikutinya ke Manyongdang. Bangsawan Park dan Go Sundol ke Manyongdang untuk menanyakan tentang bahan-bahan yang bisa membuat pohon prem terbakar. Mereka pun menemukan jika belerang disatukan dengan niter dan lilin lebah akan membuat api yang membakar dan bisa bertahan lama. Mereka pun sepakat akan menyelidiki siapa yang membeli ketiga bahan tersebut secara bersamaan. Di tempat lain, anak buah Cho Won-bo melaporkan bahwa putra mahkota keluar istana dan menyamar pergi ke Manyongdang. Cho Won-bo pun memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti kemanapun Go Sundol pergi. Go Sundol berkeliling kota untuk mencari informasi tentang siapa yang membeli belerang, niter, dan lilin lebah secara bersamaan. Dia pun merasa sedih saat menemukan satu nama. Setelah menyelidiki kasus tersebut, di tengah jalan Go Sundol bertabrakan dengan seorang pedagang yang pura-pura berantakan tapi menukar bantalan berisi buku besar yang dibawa oleh Go Sundol. Go Sundol melaporkan temuannya pada putra mahkota walaupun dia tahu hasil temuannya akan membuat putra mahkota bersedih. Raja menerima buku besar yang berisi pembelian lilin lebah, niter, dan belerang yang membuat pohon terbakar dan memerintahkan Cho Won-bo menangkap pelakunya. Han Sung-on pulang ke rumah malam hari dan terkejut melihat banyak prajurit di depan rumahnya. Dia pun masuk dan melihat keluarganya sudah dikepung prajurit. Prajurit meminta Menteri Penasehat Kiri untuk keluar karena telah melakukan kejahatan. Lalu dengan tenang ayah Han Sung-on keluar dari kamar kerjanya. Saat para prajurit akan menangkap Menteri Penasehat Kiri, putra mahkota datang dan berkata apakah Han Sung-on ingin tahu kenapa ayahnya ditangkap. Itu karena pohon prem yang terbakar bukanlah perbuatan dewa, melainkan perbuatan manusia. Lalu putra mahkota memerintahkan untuk membuka gudang keluarga menteri untuk memperlihatkan bahwa Menteri Penasehat Kiri dan putranya Han Sung-on tidak bersalah. Han Sung-on merasa terharu karena ternyata putra mahkota masih mempercayainya. Putra mahkota merasa ini adalah keajaiban, memiliki teman yang dipercaya dan dia berjanji akan melindunginya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Annyeong.